Sekarang biar semangat kita tepuk P2K2. Masih ingat nggak? Yuk tepuk P2K2 ya. Masih. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Oke, hebat ibu-ibu. Kita lanjutkan ya. Tadi kan sudah membuat kelompok menyusun sebuah cerita. Ingkang kelompok pertama sinten mau, Bu? Kelompok kenapa, Bu? Bu Wahyu. Oke. Bu Wahyu tadi ceritanya tentang apa yang ini? Koran, Bu. Penjual Cilik koran. jual koran. Cah cilik jualan koran. Mesake mboten? Sake, Bu. Ya, di sini Ramukan. dia di jalanan menjual koran gitu. Melihat teman-temannya yang sekolah, kepengen sekolah mboten iki ceritane? Pengen, Bu. Pengen sekolah. Nah, setiap hari harus setor. Iki kira-kira ki bapaknya atau apane ngene iki? Juragane nggih. Wah, sakake ini orang tuanya tidak mempunyai, atau juragane atau orang tuanya yang mungkin kalau orang tuanya ini tidak punya kemampuan untuk bekerja, malah anaknya sing diken kerja. Nah, dia ingin sekali kepengin sekali sekolah seperti teman-temannya. Ini boleh ditiru mboten? Boten. Boleh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Bu Wahyu. Kelompok kedua tadi ceritanya tentang seorang anak yang bekerja bersama ayahnya kon ngewangi tenggen kuli bangunan. Di sini ada gambarnya ya, Bu ya. Ada seorang bapak dan kedua orang anaknya. Niki malah tenggen bangunan boten sekolah. Ceritanya niki melihat teman-temannya sekolah kepengen ya, Bu nggih. Nggih. Nah, selanjutnya ternyata si anak sakit karena mungkin kalau masih kecil itu diken kerja kan nggih mesake to nggih Bu, belum kuat badannya, belum kados tiang dewasa kan harus sudah bisa bekerja ya, ini jadinya sakit. Setelah diperiksakan ke puskesmas ceritanya anaknya sakit karena kecapean dan kurang gizi. Nah, ini cerita yang kedua. Cerita yang ketiga dari Bu Kartin mau nggih, Bu? Nah, ini seorang anak, seorang ibu dan anak yang ditinggal pergi suaminya. Gitu, Bu. Nggih. Tulisannya Jangan tinggalkan kami, Pak. jangan tinggalkan kami ya, ceritanya ini ditinggal pergi. Kenapa nggak tahu, yang jelas seorang ibu sendiri tak sanggup merawat anaknya. Nah, akhirnya disambi-sambi kerja. Ibu kerja apa ini, Bu? Alah, bau-bau, Bu. Buruh nyuci ya, Bu ya. Nggih. Di sini buruh nyuci lah, sama majikannya dikerja ya, kerja kok bawa anak. Akhirnya saking bingungnya sama si ibu, anaknya dijual. Ya Allah. Tekel mboten, Bu? Boten, Bu. Mboten nggih. Bisa ape lah, ternyata dijual. Ken ngopo Bu niki, Bu? Ken ngamen di jalan. Eksploitasi anak ya, Bu ya. Anak diperjualbelikan untuk uang. Sakne ya, Bu? Saking nggih, lah itu tadi beberapa cerita yang menunjukkan bahwa eksploitasi pada anak akibatnya tidak baik, akibatnya buruk. Nah, lihat di sini, Bu. Dibaca ada beberapa unsur eksploitasi, ada keuntungannya ternyata, Bu ya. Yang pertama di sini coba Bu Wahyu. Keuntungan materi. Keuntungannya itu materi, memperoleh uang. Contohnya anak yang dilacurkan, terus dipekerjakan, terus digunakan untuk mengemis dan lain-lain. Betul. Ada keuntungannya sih, dapat uang. Misalkan anaknya kon ngamen, kon kerja, kon dodol koran kan dapat uang. Ada juga yang dilacurkan, naudzubillah ya, Bu ya. Ada juga yang dipekerjakan untuk mengemis. Iya, dapat uang sih, nggih. Satu lagi, keuntungan yang bukan materi, coba Bu Kartin kelihatan enggak? Mboten nggih. Lagi Bu Wahyu. Jadi bukan materi, ada keuntungan tapi yang bukan materi itu yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Nah, ternyata jual anak juga menguntungkan. Contohnya di sini yang bukan materi,
kedudukannya menjadi lebih tinggi. Misalkan dijual ken nikah kalih tiyang. Biasanya nek cerita-cerita ngen-ngen itu kados cerita Siti Nurbaya. Nonton mboten, Bu? Nonton Bu, nggih, dijodokke kalih rentenir nggih, leres kedudukannya tinggi tapi tidak bagus ya, itu eksploitasi juga. Nah, saya lanjutkan akibatnya yang buruk. Yang pertama, anak putus sekolah. Leres wau nggih film ceritanya yang jual koran itu kan pada nggak sekolah akhirnya kan ya. Yang kedua, perkembangan fisik anak terganggu, yang kerja tadi jadi sakit-sakitan. Yang ketiga, menjadi penakut, murung dan menarik diri. Otomatis kan minder nggih Bu nggih. Selanjutnya yang keempat, anak terkena PMS, penyakit menular seksual. Biasanya ada HIV, ada AIDS gitu ya, yang dijual dilacurkan gitu. Selanjutnya, barang trites nggih. Nomor 5, tidak punya masa depan atau kehilangan cita-cita. Lah kados wau sing jualan koran, besok gede mau jadi apa Bu kira-kira Bu kalau jualan koran? Bose koran. Jadi bose koran ya, tidak menjanjikan ya. Mending sekolah toh Bu. Nah, selanjutnya, anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. Nek biyen dadi jualan koran, seumpama gede dadi bos koran, besok akan merekrut anak-anak yang lain dadi penjual koran juga. Gitu ya Bu ya? Mau nggak Bu? Nggak mau ya Bu ya. Selanjutnya, anak kehilangan percaya diri. Kehilangan percaya diri itu minder ya Bu ya, malu. Nomor 8, anak dapat terluka, sakit-sakitan atau celaka. Kados yang menambang batu tadi ya Bu ya. Ceritanya malah sakit, nggih niki ceritanya sakit. Selanjutnya, anak tidak punya waktu bermain. Nggih mboten Bu? Nggih Bu, Ya. kerja wae. Koncone sekolah, koncone dolan malah Buat gawe. Anak stres atau tertekan. Iya nggak Bu? Kalau suruh kerja terus tertekan mboten? Nggih. Bangsa yang terakhir, anak terpisah dari keluarga. Ya itu tadi Bu tentang unsur eksploitasi anak dan dampaknya. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Mboten? Belum? Menawi belum? Hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekali lagi, tepuk hebat buat kita semua. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat.